Yosh, ikuzo. Oke, mari kita lihat hasilnya. A few moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nge-YouTube. Sebenarnya gue udah dari lama pengen jadi YouTuber. Tapi karena gue agak sedikit pemalu, jadi gue gak pede kalau harus ngomong di depan kamera. Kayak geli-geli aja gitu. Harus ngobrol so asik sambil direkam. Jir, ngebayanginnya aja udah merinding gue. Apalagi pas proses editing, yang mana gue harus nontonin diri gue sendiri ngomong gak jelas di depan kamera sambil dengerin suara asli gue. Belum lagi nulis skrip dan nentuin topik apa yang bakal dibahas. Lagi pula gue juga gak punya kamera dan audio yang proper buat bikin video. Satu-satunya kamera yang gue punya cuma kamera HP yang mana itu buram banget. Ya akhirnya niat gue buat jadi YouTuber ditunda dulu. Sampai suatu ketika pas lagi scrolling YouTube, nemu video animasi tentang pengalaman dari channel Topisir Animation. Gue lupa nonton video yang mana dan pas gue tonton, sumpah lucu banget ini video. Gue jadi mikir, menarik. Dan seperti kebanyakan YouTuber animasi pengalaman pemula yang mikir kayak gambarnya simple, ceritanya pun cuma tentang pengalaman sehari-hari, gak bakal kehabisan ide nih mah. Bisa lah kalau cuma bikin beginian. Lalu pas dicoba, anjir susah banget cok. Mulai dari mikirin skripnya aja dulu deh. Walaupun isinya cuma ngeluh tentang pengalaman hidup, tapi ternyata gak gampang untuk milih cerita mana yang bagus dan layak buat dibikin skrip. Kadang hal yang kita anggap menarik pas ditulis dan dibaca ulang, kayaknya nggak usah deh. Jujur inilah part yang paling susah menurut gue. Dan yang selanjutnya yaitu rekam suara. Seperti yang udah gue bilang di awal video, ini termasuk part yang paling gue benci pas bikin animasi. Gimana enggak, gue harus bacain skrip sambil direkam, dan setelah rekamannya selesai, gue harus ngedengerin ulang suara gue sambil nahan jijik. Entah kenapa suara yang direkam dan didengerin ulang itu bikin gue merinding. Iya, gue tahu ini suara gue sendiri, tapi ya gue jijik aja gitu. Makanya hasil rekaman tadi langsung gue edit, dinaikin pitchnya biar pas ngedit gue nggak harus dengerin suara gue sepanjang proses editing. Gak kebayang sih kalau pakai suara asli. Setelah perekaman suara selesai, akhirnya masuk proses editing. Bagian inilah yang makan waktu paling lama dan yang paling rumit buat dikerjain. Mulai dari ngatur audio, nambahin sound effect, ngegambar, dan ngegerakin objeknya. Biasanya untuk video 5 menitan gue bisa ngabisin 2-3 hari cuma buat ngedit doang. Walaupun ini cuma animasi PNG keyframe, tapi percayalah, ini gak semudah yang kalian bayangkan. Terutama pas part ngegambarnya. Sudah selesai ngedit, baru diupload dan tada, viewsnya kecil. Oke, sekian dulu video kali ini. Ya, inilah keluh kesah animator PNG keyframe yang kerjanya sering ngeluh dan kurang bersyukur. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian punya topik apa yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komen. Soalnya gue udah kehabisan ide. Ini aja buat video selanjutnya. Gue nggak tahu mau ngebahas apa lagi. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton, walaupun masih ya viewsnya masih stuck di 500-an, dan kabar baiknya sih sekarang gue udah 200 subscriber. Terima kasih yang udah subscribe. Oke, sekian dulu. Bye.